8 bulan penggunaan dari Samsung A55 5G, apakah masih worth it? Halo, kembali lagi bersama saya Putu Mevan dan selamat datang di Gigi Daily Channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas salah satu smartphone yang sering di-compare dengan beberapa smartphone lainnya yang ada di kelasnya. Ya, ini dia Samsung A55 5G. Jadi ini adalah smartphone yang biasa aku gunakan untuk berkegiatan sehari-hari seperti main sosmed, chattingan, rekam video, dan kadang-kadang aku pakai juga untuk bermain game. Samsung A55 5G ini pertama kali di launching pada bulan Maret 2024 lalu, yang ketika pertama kali di launching sudah membuat aku tertarik untuk meminang dari smartphone ini. Ya, awalnya sempat bingung sih antara mau Samsung A55 5G atau iPhone 11 karena untuk di ring harga mereka relatif sama. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk meminang dari Samsung A55 5G ini karena ada beberapa kelebihan dari Samsung A55 5G ini yang membuatku untuk memutuskan meminang dari smartphone ini. Mulai dari body, Samsung A55 5G ini sudah terbuat dari kaca untuk bagian back covernya dan frame yang terbuat dari metal sehingga lumayan kokoh untuk digenggam. Walaupun beberapa bagian pinggirnya itu masih terasa tajam ketika pertama kali digunakan. Dari segi layar, Samsung A55 5G ini sudah mengusung layar Super AMOLED dengan resolusi 2340 x 80 pixel dan juga memiliki resolusi 120 Hz yang menurutku pribadi sudah lumayan nyaman ketika digunakan entah itu menonton film ataupun bermain game. Dari segi ketahanan, Samsung A55 5G ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus dan juga IP rating IP67 yang dimana sudah tahan debu dan juga tahan air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Jadi saranku jangan sengaja dicelupin ke air karena IP rating ini digunakan untuk berjaga-jaga ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dari segi performa, Samsung A55 5G ini sudah menggunakan chipset dari Exynos, yaitu chipset buatan dari Samsung sendiri, yaitu Exynos 1480 yang menurutku secara pribadi sudah cukup diandalkan dalam produktivitas. Dari segi keamanan, Samsung A55 5G ini sudah disematkan Samsung Knockfall yang biasanya Samsung Knockfall ini berada di HP-HP flagshipnya Samsung seperti seri S ataupun seri Z. Namun ini adalah smartphone seri A-nya Samsung yang pertama yang menggunakan Samsung Knockfall. Jadi lumayanlah untuk dari segi keamanannya, terutama untuk password dan PIN bisa terjaga dengan baik. Karena Knockfall yang disematkan di Samsung A55 5G ini sudah berbasis hardware yang dimana sudah memiliki prosesor dan penyimpanannya sendiri sehingga terpisah dari sistem operasi smartphone-nya. Samsung A55 5G yang aku miliki ini memiliki RAM 8GB, LPDDR5 dan juga memori internal 256GB, UFS 3.0 yang menurutku sudah lumayan lega ketika aku gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jika memori internal yang diberikan terasa kurang, kalian bisa menambahkan memori eksternal menggunakan micro SD untuk menambah dari memori dari Samsung A55 5G ini. Karena tipe slot yang tersedia di Samsung A55 5G ini bersifat hybrid. Kalian bisa menggunakan 2 SIM ataupun menggunakan 1 SIM dan 1 micro SD. Jadi pilihan terserah di kalian. Oh ya, dan satu lagi, Samsung A55 5G ini sudah mendukung fitur untuk eSIM. Jadi kalian bisa coba menggunakan fitur eSIM ini. Selanjutnya dari segi kamera, Samsung A55 5G ini untuk kamera belakangnya sudah diberikan 3 kamera, main kamera, ultrawide, dan makro. Untuk main kameranya sudah beresolusi 50 megapiksel, sudah mampu menangkap gambar dengan cukup baik. Dan juga resolusi video yang maksimal di 4K 30 fps yang menurutku pribadi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanku dalam membantuku membuat konten video. Oke, ini adalah kamera belakang dari Samsung A55 5G untuk main kamera ya. Karena ini posisi di 4K, jadi kita tidak berusaha merubah ke ultrawide langsung. Selain dari kamera utama, terdapat juga ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel yang menurutku untuk pengambilan gambarnya sudah lumayan wide ya. Dan juga untuk pengambilan videonya sama seperti kamera utama, 4K 30 fps.
Dan kamera terakhir yaitu kamera makro, yang menurutku pribadi nggak bakal banyak digunakan oleh orang-orang, karena buat apa mengambil gambar makro? Kamera utama pun bisa digunakan untuk mengambil objek yang kecil. Oke, ini untuk kamera ultrawide dari Samsung A55 5G di resolusi 4K 30 fps, lumayan. Dan untuk berpindah kamera ke kamera utama seperti ini. Jadi ketika kalian berpindah kamera, kalian harus stop dulu omongan kalian biar tidak terpotong oleh perpindahan kameranya. Dan ini untuk kamera makronya 2 kali, ya sama kayak tele sih sebenarnya. Selanjutnya, kamera selfie. Kamera selfie yang disematkan di Samsung A55 5G ini beresolusi 32 megapiksel dengan pengambilan gambar yang cukup baik dan juga pengambilan video di resolusi maksimal 4K 30 fps. Oke, jadi ini adalah kamera depan dari Samsung A55 5G dan ini menggunakan mikrofon dari handphonenya langsung. Ini di kondisi di luar ruangan ya, dengan kondisi lumayan cerah. Sesuai dengan namanya, Samsung A55 5G ini sudah mendukung jaringan 5G. Untuk konektivitasnya seperti Bluetooth dan NFC juga sudah disematkan di smartphone ini. Untuk port USB di Samsung A55 5G ini menggunakan port USB Type-C 2.0. Kapasitas baterai di Samsung A55 5G ini sebesar 5000 mAh sudah sangat cukup untuk dibawa keluar ruangan seharian. Jadi nggak ada rasa khawatir baterai cepat habis ketika berada di luar ruangan, karena baterai 5000 mAh di Samsung A55 5G ini sudah cukup untuk mengcover kegiatan kalian di luar ruangan. Untuk pengisian daya di Samsung A55 5G ini masih mentok di 25 watt, yang menurutku masih belum terlalu cepat lah, karena beberapa kompetitornya sudah menggunakan 100 watt untuk pengisian dayanya. Dan menurutku pribadi pengisian dayanya lumayan lama. Biasanya aku mengisi daya dari 15% sampai 100 itu menghabiskan waktu sekitar 1 jam 5 menit. Jadi lumayan lama lah untuk melakukan pengisian daya dari Samsung A55 5G ini. Ketika pertama kali di launching, Samsung A55 5G ini dibekali dengan Android 14 dan One UI 6.1. Yang aku harap nanti di tahun 2025 nanti akan di-upgrade ke One UI 7 dan Android 15 tentunya. Fitur seperti fingerprint under display, Zero hardware, speaker yang sudah stereo, dan juga circle to search sudah disematkan di Samsung A55 5G ini. Jadi itu dia beberapa kelebihan dari Samsung A55 5G ini, yang beberapa yang aku rasakan sudah sangat baik dan sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Sekarang kita bahas mengenai kekurangan dari Samsung A55 5G ini. Yang pertama dari bodi yang menurutku lumayan tebal dan berat. Samsung A55 5G ini akan terasa berat ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain bobot yang berat, ketika aku menggunakan Samsung A55 5G ini, yang aku rasakan adalah cepat hangat ataupun cenderung ke panas. Jadi ketika aku gunakan misalkan untuk merekam video ataupun bermain game, biasanya itu ketika aku gunakan untuk merekam video resolusi 4K 30 fps selama 30 menit, itu akan rasa panas di tangan. Ataupun bermain game, misalkan bermain game Mobile Legends selama 15 menit atau 30 menit, tangan akan terasa kebas atau panas ketika digunakan, jadi tidak nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Cuma hal itu bisa diakali dengan menggunakan case. Ya walaupun dengan menggunakan case, Samsung A55 ini akan terasa lebih tebal lagi karena menggunakan case. Cuma itu dapat membantu untuk mengurangi rasa panas yang dihasilkan oleh Samsung A55 5G ini. Selanjutnya dari paket penjualan Samsung A55 5G ini, yang ya kita bisa tahu Samsung hanya memberikan charger, buku manual, dan smartphone serta SIM ejector. Sebahan itu aja. Untuk kepala chargernya biasanya dijual terpisah dan harganya yang menurutku lumayan mahal. Sebagai anak kos, ya lumayan mahal. Selanjutnya kekurangan di bagian kamera, yang dimana di Samsung A55 5G ini tidak dibekali dengan kamera tele yang biasa kita temui di smartphone Samsung kelas flagship
seperti seri S ataupun seri C Fold, yang menurutku kamera tele ini lumayan berguna. Padahal jika Samsung A55 5G ini dibekali dengan kamera tele, maka Samsung A55 ini akan jadi salah satu smartphone yang bakal digemari oleh banyak netizen. Cuma menurutku yang masih PR di Samsung A55 5G ini adalah kamera depan atau kamera selfie-nya, karena ketika melakukan pengambilan foto ataupun video, kamera selfie atau kamera depan dari Samsung A55 5G ini masih terlihat sedikit pucat, karena warna yang dihasilkan dari kamera selfie atau kamera depan Samsung A55 5G ini tidak mengeluarkan warna yang cerah bagi beberapa orang, namun bisa diakali dengan menggunakan filter yang sudah disediakan di Samsung A55 5G ini. Selanjutnya, permasalahan yang banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah bezel yang tebal. Tapi selama 8 bulan aku menggunakan Samsung A55 5G ini, untuk bezelnya tidak terlalu berpengaruh sih, karena lama-lama bezel ini tidak akan terlihat tebal. Ya mungkin di beberapa case akan terlihat kayak mengganggu, tapi overall semuanya masih terkendali dan nyaman-nyaman aja dipakai. Jadi dari segi kamera, performa, One UI yang diberikan di Samsung ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasiku. Jadi menurutku Samsung A55 ini sudah memenuhi lah kebutuhanku untuk melakukan kegiatanku sehari-hari maupun produktivitas yang aku lakukan di smartphone ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Samsung A55 5G ini masih worth it untuk dimiliki? Tulis di kolom komentar ya. Saya Putu Mevan. Dah.